Semangat pagi, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Kekasih Tuhan, keluarga berkemenangan dimanapun berada. Pagi ini kita bersama kembali akan baca dan merenungkan firman. Begitu mari kita bersama terlebih dahulu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kepadamu Bapa kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama merendahkan diri, cari wajah-Mu, mengucap syukur buat rahmat dan anugerah-Mu, buat kehidupan yang masih Tuhan percayakan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan berbicara dan urapi hamba-Mu ini, urapi setiap kami yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, penting sekali untuk kita sama-sama terus mengalami kuasa firman Kristus, kuasa perkataan Tuhan, kuasa firman Allah. Ya, di bulan Maret ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah, sekali lagi, yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Makanya tema renungan kita hari ini, Victorious Devotion, sumber hikmat. Ya, jelas sekali Amsal ini mengajarkan kita bahwa Tuhanlah sumber hikmat, Tuhanlah sumber pengetahuan dan kepandaian. Manusia memang hari-hari ini kepintarannya, kepandaiannya, kecerdasannya seakan luar biasa. Banyak yang kalau kita lihat Bapak Ibu dalam waktu akhir zaman ini, penemuan-penemuan, karya-karya yang dihasilkan itu, kalau mau dipikirin nggak bisa kita ya. Gimana bisa? Tetapi akhirnya bisa. Begitu luar biasa Bapak Ibu. Itu kita alami di zaman teknologi yang canggih banget sekarang. Tetapi ketahuilah dari Amsal yang kita baca ini bahwa semuanya itu sebetulnya bersumbernya dari Allah, dari Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan manusia. Nah, jangan salah. Kita boleh bersyukur, kagum, oke, manusia pintar dikaruniai. Tapi itu merupakan karunia Tuhan. Bisa menciptakan itu juga dari Tuhan, karena Tuhan yang memberikannya kepada manusia, Bapak Ibu. Jadi jangan salah, jangan manusia akhirnya merasa diri mampu, bisa, pintar, bahkan seakan lebih pintar dari Tuhan. No. Lebih canggih dari Tuhan, lebih berkuasa dari Tuhan. Biarlah ini tidak ada dalam benak kita, dalam pemikiran kita. Ya, Tuhanlah sumber hikmat. Jadi bukan Mbak Google. Hari-hari ini banyak penolong kita nggak tahu apa-apa, tanya Mbak Google, ya betul. Atau ChatGPT, wah. Atau hari-hari ini yang baru, fresh from the oven, saingannya ChatGPT, ya kan, AI yang baru, DeepSeek, wah, dari China, wah, begitu luar biasa, canggih banget. Tetapi biarlah kita diingatkan hari ini bahwa Tuhanlah sumber hikmat, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya soal kepintaran, ya, kepandaian, kecerdasan, tetapi hikmat. Karena dalam kata hikmat di ayat ini, bahasa Ibraninya adalah hokmah, yang artinya bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi keterampilan hidup yang diterapkan dalam keputusan sehari-hari.
dalam keputusan sehari-hari, sehingga keputusan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hikmat di sini Bapak Ibu adalah satu yang anugerah Tuhan, karunia Tuhan, keterampilan yang dari Tuhan berikan kepada kita, keterampilan hidup dalam kehidupan kita hari-hari. Dalam kehidupan kita hari-hari kita perlu keterampilan, betul kan? Bekerja perlu keterampilan ya. Nah, ya itu keterampilan hidup. Dan salah satu keterampilan hidup yang paling penting dalam hidup kita adalah hikmat. Bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan, kehendak Allah dalam kehidupan kita hari-hari. Kita perlu hikmat. Bagaimana kita bisa memutuskan dengan benar, dengan tepat, dengan jitu. Bapak Ibu, kita perlu hikmat. Banyak orang, maaf ya, pinter tapi belum tentu berhikmat. Dia nggak bisa menerapkannya dengan tepat sesuai dengan situasi kondisi pada waktu itu. Tempatnya beda, sebetulnya hikmatnya bisa beda, waktunya beda, penerapannya juga bisa beda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hikmat yang dari Tuhan itu menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu tepat Bapak Ibu. Sehingga kita bisa hidup tepat seperti yang Tuhan mau, seperti kehendak Tuhan, seperti yang Dia rancangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah itu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar pinter, tetapi tahu menerapkannya dengan tepat seperti yang Tuhan mau, seperti kehendak Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu. Karena dalam hidup ini kita dituntut untuk memutuskan banyak hal dalam hidup ini. Pilihan-pilihan banyak, mana yang kita harus pilih? Kita putuskannya dengan perlu hikmat Tuhan. Menghadapi permasalahan-permasalahan, jalan buntu yang kita hadapi, kita perlu solusi, kita perlu jalan keluar. Nah itu terkadang kita kadang mikirin gak bisa ketemu, tetapi dengan hikmat Tuhan kita akhirnya bisa ngeliat, oh ini toh titik masalahnya, akar permasalahannya, sehingga solusinya seperti ini yang harus dilakukan. Bapak Ibu, konflik-konflik yang seringkali juga tidak terpecahkan, kita perlu hikmat Bapak Ibu, karena penting sekali kita perlu hikmat. Pengkhotbah berkata, Pengkhotbah 7 ayat 19, hikmat memberi kepada yang memilikinya, yang memiliki hikmat maksudnya, lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Kalau kita memiliki hikmat, Pengkhotbah berkata bahwa kita memiliki lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. 10 orang kuat kota, 10 orang kuat dalam bangsa. Kita lebih, orang yang berhikmat itu lebih daripada itu. Jadi bukan hanya sekedar kekuasaan, power yang untuk memerintah kayak begitu, enggak. Tetapi justru kekuatan itu ada Bapak Ibu pada orang yang berhikmat. Jadi biarlah saya berdoa, dan pasti Bapak Ibu juga merindukan menjadi orang yang berhikmat. Bukan hanya sekedar berpengetahuan, bukan hanya sekedar ber-IQ tinggi 150, atau ada nggak yang 200? Nggak ada ya kali ya. Dan hari-hari ini katanya nanti AI yang diciptakan melampaui kecerdasan, tingkat intelektual kecerdasan manusia. Tapi yuk percayalah Bapak Ibu, manusia itu lebih dari AI. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan dan manusia menerima anugerah hikmat dari Tuhan. Jadi seharusnya lebih, pasti lebih dari AI. Bapak Ibu, ayo datang pada Tuhan, sumber hikmat kita. Dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan waktu-waktu bingung, waktu-waktu di mana kita bingung memutuskan, nggak tahu apa yang harus kita lakukan, nggak tahu apa yang harus kita pilih. Pada waktu itulah datang pada Tuhan. Boleh nggak datang pada orang tua? Boleh. Boleh nggak minta nasihat pembina rohani, Bapak Pendeta? Silakan. Baca buku, cari jalan keluar, diskusi dengan sahabat, silakan. Tetapi yang utamanya, mari kita ketahui sekarang, kita baca firman Tuhan menegaskan, mengajarkan kita pagi ini
Datang pada Tuhan, karena Tuhanlah sumber hikmat. Yakobus 1 ayat 5 juga berkata, hamba Allah, hamba Yesus Kristus. Yakobus berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Gratis Bapak Ibu. Aplikasi yang pintar kita perlu unduh, perlu download, bayar. Tapi pada Tuhan nggak perlu isi kuota dulu, nggak perlu. Datang sama Tuhan dengan merendahkan diri, ngaku, Tuhan, aku lagi ada masalah, bingung nih, nggak tahu solusinya, nggak tahu jalan keluarnya. Konflik ini gimana ya ngatasinnya ya Tuhan? Minta hikmat. Ketika kita mencari, kita akan mendapat. Ketika kita mengetuk, pintu akan dibukakan. Bapak Ibu, ketika minta, Tuhan akan beri. Minta sama Allah, minta sama Tuhan sang sumber hikmat, maka sekonyong-konyong klik, tahu ada pencerahan, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Oh, mesti begini, mesti begitu, begini loh anakku, coba lakukan ini. Nah, itu hikmat, itu jalan keluar dari Tuhan. Mari, jangan bingung lagi ya, kita punya Allah sumber hikmat, sumber segala yang terbaik buat kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik buat hidup Bapak Ibu, tepat pada waktunya, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Karena situasi kita, kondisinya beda-beda. Makanya perlu hikmat yang dari Tuhan untuk kita terapin kebenaran firman Allah, kehendak Allah itu tepat, sehingga akhirnya menjadi jawaban, menjadi berkat buat hidup kita dan bahkan bagi banyak orang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersyukur pada Allah sang sumber hikmat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami untuk kami ingat selalu apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, menghadapi semua masalah, menghadapi semua konflik yang terjadi, pergumulan, dan keputusan-keputusan yang harus kami ambil, kami tidak perlu bingung. Karena kami punya Bapa, karena kami punya Allah, sumber hikmat, yang dapat memberikan kami arahan dan tuntunan, sehingga kami boleh menerapkan pengetahuan, firman yang Tuhan telah berikan pada kami tepat, secara tepat. Tuhan tolong kami, agar kami sungguh dalam hidup ini benar-benar hanya berfokus pada Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Kami perlu Tuhan hikmat. Curahkan hikmat-Mu bagi hamba-Mu ini, bagi setiap rekan-rekan hamba Tuhan di GB Victory maupun juga seluruh jemaat Tuhan GB Victory, bahkan seluruh orang percaya. Tuhan tolong kami, tolong kami. Kami perlu Engkau, kami merindukan hikmat-Mu mengalir dalam hidup kami. Sehingga dalam hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, yang melakukan segala sesuatunya tepat, efektif, sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, hikmat-Mu bagi setiap kami. Kami terima dengan penuh syukur, dan kami mau jalani sepanjang hari kami, keseharian kami, apapun yang akan kami hadapi. Kami tahu hikmat Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami, menolong kami melakukan semuanya dengan baik, dengan excellent. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur berkat-Mu atas setiap kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat menikmati hikmat Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa pasti. Amin.